Halo semuanya, selamat siang. Selamat datang di mata kuliah pengantar akuntansi lanjutan. Hari ini adalah pertemuan keempat. Kita akan awali pertemuan kali ini dengan pretest. Ya. Saya akan menyampaikan link dari kuis atau pretest di kolom chat di Webex adik-adik. Ya. Silahkan mengerjakan dalam waktu 5 menit saja, karena hanya ada 4 soal. Ya. Kemudian setelah pretest kita akan membahas soal-soal pretest tersebut. Nah, kemudian setelah selesai membahas pretest, kita akan menyaksikan pembahasan sesi keempat, ya, dari buku praktikum pengantar akuntansi pertama yang ditulis oleh Selvi Monalisa. Ya. Jadi sekarang saya akan kirimkan link pretest yang saya maksud. Silahkan mengerjakan dalam waktu 5 menit. Selamat mengerjakan. Saya kira hasilnya sudah cukup memuaskan ya. Yang belum nilainya 100 nggak masalah ya. Mudah-mudahan setelah ini semuanya jadi paham ya. Mari kita bahas kuis hari ini. Oke. Ya, satu orang, siapa yang mau menjawab nomor 1? Jurnal pembalik dibuat pada akhir periode pelaporan sebelum membuat laporan keuangan ataukah dibuat pada awal periode pelaporan? Nah, siapa yang mau jawab? Silahkan. Ya, silahkan. Siapa? Mega ya? Mega Anjari, silahkan. Untuk soal nomor 1, itu jurnal pembalik dibuat pada awal periode pelaporan, Pak. Pada? Awal periode pelaporan. Berarti yang nomor 2 ya, optionnya. Oke, ya betul ya. Jadi jurnal penyesuaian itu dibuat pada akhir periode sebelum membuat laporan keuangan supaya apa? Supaya akun-akun yang disesuaikan itu lebih mencerminkan keadaan yang sesungguhnya ya. Kita sudah pernah bahas itu. Kemudian di akhir periode juga setelah membuat laporan keuangan itu apa? Kalau setelah membuat laporan keuangan ditutup ya, akun-akun yang sifatnya temporari ya, kita juga sudah bahas ini, kita sudah singgung maksud saya, itu ditutup ya, akun pendapatan, akun beban-beban itu ditutup dengan menggunakan jurnal penutup ya, itu setelah laporan keuangan dibuat pada akhir periode ya. Nah, di periode berikutnya, di awal periode berikutnya ya, di awal periode pelaporan berikutnya itu ada jurnal pembalik yang dibuat ya. Nah, seperti apa sifatnya kita bahas berikutnya ini ya. Jadi jurnal pembalik ini di awal periode pelaporan. Oke. Apa yang dibalik nanti kita bahas ya. Nah, nomor 2. Silakan siapa? Izin menjawab, Pak. Siapa? Silakan. Mita ya, Mita Cahyani. Silakan Dek Mita. Jadi jurnal pembalik itu dibuat untuk mencegah pencatatan ganda dan untuk membalik ayat jurnal penyesuaian pada periode sebelumnya. Oke, Poin dua kedua pilihan dan ini. ketiga. Poin kedua dan ketiga. Oke. Nah, kenapa yang pertama salah? Kan ada tulisan balik juga di sini. Salah ya. Oke, ini pengecoh ya. Karena keadaan keuangannya Gimana, bukan Dimita? berarti Anggi ya. Siapa yang bicara ini? Anggi ya. Silakan. yang dibalik itu bukan keadaan keuangan berupa rugi atau labanya perusahaan, tetapi berdasarkan jurnal penyesuaiannya, Pak. Oke, ya. Jadi akun-akun tertentu ya, nanti kita bahas juga yang dibalik gitu ya. Uh, untuk mencegah pencatatan ganda gitu ya. Kemudian juga untuk mempermudah ya. Um, kemudian juga untuk membalik ayat jurnal ini ya, untuk membalik ayat jurnal penyesuaian periode sebelumnya. Jadi apa yang dibalik? Nah, yang dibalik adalah akun-akun tertentu yang kita sesuaikan di periode sebelumnya. Itu yang dibalik ya. Nah, kemudian tujuannya apa? Ya untuk mencegah pencatatan ganda, kemudian ada juga alasan lainnya ya, alasan kemudahan itu ya. Macam-macam ya. Nah, untuk
soal nomor 2 pilihannya adalah yang nomor 2 dan yang nomor 3. Tidak ada sangkut pautnya dengan membalikkan keadaan dari rugi menjadi laba ya, seperti yang Adik sampaikan tadi. Oke, sip, sudah sangat paham. Nah, ini harus atau wajib atau opsional? Boleh dilakukan, boleh nggak dilakukan. Jurnal pembalik, gimana Dek sifatnya? Silahkan, siapa aja boleh menjawab. Izin menjawab, Pak. Ya, siapa ini? Dewa Gede Alit. Ya, silahkan Dek. Opsional, bisa dilakukan, bisa juga tidak dilakukan. Oke, sudah kejawab. Terima kasih atas ini ya, antusiasmenya ya. Iya, untuk nomor 3, sekali lagi jurnal pembalik adalah ayat jurnal yang disiapkan secara opsional. Jadi adik boleh lakukan pembalikan jurnal penyesuaian ya, bisa juga nggak usah dibalik gitu ya. Yang mana yang nyaman bagi adik-adik gitu ya. Oke, tapi misalkan kalau transaksinya banyak dan dilakukan secara manual, ada baiknya saran untuk membalik beberapa ayat jurnal ini dilakukan gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, sekarang ini. Pilihlah pernyataan yang benar di bawah ini. Mana akun yang dapat dibuatkan ayat jurnal pembaliknya? Dari transaksi ini mana yang bisa dibuatkan jurnal pembalik? Siapa yang mau jawab? Saya Pak Ayu Dea. Ayu Dea, silakan Dea. Dari keseluruhannya itu semuanya bisa Pak. Transaksi pembayaran di muka yang dicatat sebagai beban bisa, pendapatan terima di muka dicatat sebagai pendapatan bisa, beban yang masih harus dibayar bisa, pendapatan yang masih akan diterima juga bisa. Oke, jadi betul ya. Nah, transaksi-transaksi ini semuanya boleh ya dibalik ya. Sebelumnya transaksi yang seperti ini kan harus disesuaikan ya. Ingat ya kemarin ya minggu lalu kalau nggak salah. Kemudian di awal periode mendatang berikutnya setelah laporan keuangan dibuat periode ini, ayat jurnal penyesuaian terkait transaksi-transaksi ini bisa dibalik gitu ya. Saya kira adik sudah mengerjakan tugasnya dan sudah paham ya. Oke, silakan adik-adik dari kelompok 3. Ini ya yang kita bahas ya. Ayo, silakan. Saya dari kelompok 3 akan membahas mengenai laporan laba rugi. Yang pertama, pada slide sudah terlihat pendapatan, yaitu pendapatan rental mobil bulanan dan pendapatan rental mobil harian. Nah, jumlahnya itu dapat dilihat di daftar saldo sesudah penyesuaian. Yang minggu lalu ya? Iya, ini Pak. ya? Iya, di tugas minggu lalu. Dilihat dari pendapatan ini ya? Iya, Ini ya 13.000. Dan 28. Habis Iya, itu betul ya? dijumlah, jadi dapat total pendapatannya yaitu 41.400. Sedangkan jadi untuk bagian bebannya juga diambil dari daftar saldo setelah penyesuaian. Seperti di slide sudah terlihat jumlah bebannya, yaitu jika dijumlah totalnya akan didapat 43.250. Jadi bebannya lebih besar dari pendapatan, maka perusahaan tersebut akan mengalami rugi, yaitu rugi bersih sebesar 1.850. Oke, sampai di sini adik-adik yang lain dari kelompok lain sepakat semuanya? Adakah perbedaan di sana? Katanya rugi bersih di sini 1.850. Ada perbedaan angka? Kelompok saya sama, Pak. Sama, oke. Jadi saya asumsikan sudah ini ya, benar ya. Jadi nanti tinggal hati-hati di sini ya, menginput dari daftar saldo setelah penyesuaian ya. Oke, rugi bersih 1.850. Sip. Nah, kita langsung lanjut ke laporan berikutnya. Silahkan dilanjutkan. Untuk yang kedua, ada laporan perubahan identitas. Itu di mana modal Mahesa pada tanggal 1 Juni 2018 itu diketahui sebesar 30.000. Setoran modal tambahan pada tanggal 1 Juli 2018 sebesar 5.000. Oke, stop dulu. Di mana dapat angkanya? Modal Mahesa di 1 Juni itu 30.000?
pada Sumber depan. di awal sekali ya, di awal sekali ya. Oke. Jadi di daftar saldo sebelum adik-adik melakukan input jurnal di bulan apa itu? Juli ya. Jadi di awal ya memulai pencatatan itu ya, ada disediakan daftar saldo awal di sana ya. Oke, itu 30.000. Kemudian di Juni ya, bulan Juninya. Di bulan Juli ada Mahesa ini pemiliknya melakukan penyetoran modal tambahan ya sebesar 5.000. Dan adik sudah mencatatnya sebagai kas di debit, kreditnya adalah modal Mahesa ya, betul ya? Oke, jadi itu dah dia angka dari 30.000 dan 5.000. Ya, silahkan dilanjutkan. Lalu tadi sebesar 35.000, lalu dikurang dengan rugi bersih tadi sebesar 1.850, lalu dikurang dengan Prive Mahesa yang didapat dari jurnal, yang didapat dari daftar saldo sebelum penyesuaian di halaman 19. Sebelum penyesuaian atau sesudah? Sesudah penyesuaian, Pak, mohon maaf. Iya, enggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Itu sebesar 3.800, lalu dijumlahkan, didapat modal Mahesa pada tanggal 31 Juli 2018 sebesar 29.350.000. 29.350. Iya, oke ya. Iya, jadi semua ini sumbernya di daftar saldo itu ya. Yang di awal itu ya daftar saldo awal, kemudian untuk berikutnya itu ada di daftar saldo setelah penyesuaian ya. Oke. Kecuali ini rugi bersih ini diambil dari laporan laba rugi yang ini ya. Oke. Ayo silakan, jadi betul ya. Saya belum cek, tapi kalau adik betul hati-hati menghitungnya di kalkulator harusnya betul ya. Oke, laporan posisi keuangan dulu namanya neraca. Ya, silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Saya, Pak. Ya, siapa ini? Anak Agung Istri? Ya. Giri Kencana Dewi. Ya, silakan. Di laporan posisi keuangan ini ada aset sama liabilitas dan ekuitas. Di aset ada aset lancar dan aset tetap. Semua saldo aset dan liabilitas dan ekuitas itu diambil dari daftar saldo setelah penyesuaian kecuali modal Mahesa. Karena modal Mahesa diambil dari laporan perubahan ekuitas. Yang mananya? Yang akhirnya ya? Akhir, yang 31 Juli 2018. Iya, pintar. Ya, oke. Ayo, silakan dilanjutkan. Di aset lancar ada kas di BNI, piutang usaha, perlengkapan, dan rental mobil dibayar di muka. Jadi total asetnya itu setelah dijumlah dapatnya 25.990. Oke, sebentar. Ya, kita perhatikan sama-sama strukturnya ya, supaya kita paham ya. Jadi aset itu, mohon maaf saya potong, ada dua klasifikasi, ada aset lancar, ada aset tetap. Nah, kira-kira kenapa disebut sebagai aset lancar? Ada yang tahu filosofinya? Gimana? Jadi bukan hanya skill teknis yang kita pelajari. Ya, silahkan. Siapa Anggi ya? Silahkan, Dek. Aset lancar itu mungkin menurut saya, Pak, karena nilai ekonomis dari aset atau aktifanya itu kurang dari 1 tahun atau lebih mudah untuk dijadikan kas seperti itu, Pak. Oke, betul sekali ya. Aset lancar ini juga disebut sebagai aset yang sifatnya liquid ya, memiliki likuiditas yang tinggi gitu ya. Karena ya relatif mudah dan cepat untuk terkonversi menjadi kas ya. Kas di BNI adalah aset yang paling liquid tentu saja ya. Kemudian piutang usaha ini termasuk aset lancar atau aset yang liquid karena biasanya dalam waktu maksimum 1 periode akuntansi piutang ini biasanya tertagih dan bisa terkonversi menjadi kas, gitu ya. Perlengkapan sedikit di bawah piutang, gitu ya. Kenapa, Dek? Gimana? Ya tergantung dari intensitas penggunaan barangnya ya, barang habis pakai ini, gitu ya. Persediaan, ya. Persediaan biasanya di bawahnya lagi. Persediaan itu berarti barang yang dijual, gitu ya. Nah, barang yang dijual itu
agak kurang lancar, tapi masih tergolong lancar, tapi maksudnya kurang lancar dibandingkan dengan piutang. Mengapa demikian? Karena kalau kita menjual barang, mungkin saja kita menjualnya secara kredit, gitu ya. Sehingga persediaan akan terkonversi menjadi piutang dulu, gitu ya. Kalau kita menjual barangnya secara kredit, nah kemudian baru menagih piutangnya menjadi kas, gitu ya. Itulah sebabnya kas susunannya ya, kas yang paling liquid, kemudian piutang, kemudian perlengkapan, ada persediaan dan sebagainya. Nah yang ini rental mobil dibayar di muka, saya tidak paham kenapa dimasukkan di bawahnya ya. Biasanya strukturnya adalah kalau tidak di bawah piutang lagi satu baris, gitu ya, biasanya di atas piutang. Biasanya, gitu ya. Setelah kas, kemudian dibayar di muka, kemudian piutang, gitu ya. Biasanya seperti itu. Tapi mungkin buku ini punya pertimbangan lain. Tapi kalau kita strict sama filosofinya, seharusnya rental mobil ini lebih liquid dibandingkan dengan penggunaan perlengkapan ini, pemakaian perlengkapan ya. Ada di atas piutang atau setidaknya di bawah piutang. Jadi setara dia ya. Karena kita memiliki hak gitu ya, seperti yang saya sering sampaikan. Oke ya, kita sudah pelajari ini strukturnya. Kemudian aset tetap. Kenapa ini disebut sebagai aset tetap? Karena juga aset tidak lancar disebut. Ada juga yang mengatakan demikian. Ya, aset tetap, fixed asset. Ada yang paham? Kenapa? Bapak, jadi aset tetap itu merupakan aset berwujud yang dimiliki perusahaan, direntalkan kepada pihak lain untuk tujuan administratif dan untuk mendapatkan pendapatan juga, Pak. Dan sifatnya tetap dan dapat digunakan lebih dari satu periode. Ya. Jadi penggunaannya ya, jadi aset ini diperoleh dengan harapan bisa digunakan untuk operasional gitu ya, kemudian macam-macam ya, tadi ada bilang itu untuk administrasi dan sebagainya ya, dan itu penggunaannya biasanya lebih dari satu periode akuntansi ya. Oke, sehingga nanti pembebanannya dialokasikan secara proporsional gitu ya, dan itu ada akun yang namanya akumulasi depresiasi gitu ya. Oke, sebagai kontrak account-nya. Jadi beban penyusutan di debit, pengakuan beban ya, karena pemakaian, berlalunya waktu, kemudian kontrak account-nya atau akun temennya itu adalah akumulasi depresiasi ya, yang berbeda dengan penyusutan perlengkapan. Saya kira adik sudah paham ya, kalau perlengkapan, beban penyusutan perlengkapan pada perlengkapan langsung ya. Oke, itu dari segi aset, dari segi liabilitas atau kewajiban. Ada yang bisa menyampaikan di sini? Gimana? Ada dua strukturnya. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Nah, ini kalau kita lihat, wah, utang bank ada dua nih. Utang bank ada yang 30.000 di di jangka pendek, dan ada yang 87.500 di jangka panjang. Ada yang bisa menjelaskan? Gimana? Izin menjawab, Pak. Ya. Menurut saya, kalau liabilitas jangka pendek itu utang yang harus segera mungkin dibayar dalam satu periode akuntansi. Kalau yang jangka panjang itu lebih dari satu periode akuntansi. Persis. Misalkan di tahun 2020 yang kemarin ya, perusahaan baru mendapatkan kredit ya, kreditnya baru cair di bulan Desember atau mungkin beberapa bulan sebelumnya gitu ya. Nah, karena di Desember, di awal Desember 2020 gitu ya. Nah, pada waktu 31 Desember 2020 kemarin itu, ketika membuat laporan keuangan, utang banknya itu katakanlah sebesar 100.000 utang banknya ya. Apakah 100.000 itu semuanya dimasukkan ke dalam jangka pendek ataukah jangka panjang? Nah, kita harus melihatnya secara proporsional. Utang atau kredit bank itu yang sebesar 100.000 itu berapa periode gitu ya? Apakah utang bank jangka waktunya adalah 1 tahun, ataukah 10 tahun, atau 20 tahun gitu ya? Nah, kalau hanya 1 tahun berarti semuanya itu masuk ke jangka pendek, 1 tahun atau kurang. Ya, kemudian maaf tadi saya bilang 1 tahun ya. Kalau 1 tahun itu pun ada proporsinya ya. Dari 1 tahun utang 100.000 itu 1 bulannya dikategorikan jangka pendek. 11 bulannya itu masuk ke jangka panjang gitu ya. Karena kita baru bulan Desember kita minjem uang gitu ya.
Begitu juga kalau 10 tahun gitu ya, berarti baru 1 bulan di 2020, sisanya itu di jangka panjang. Jadi harus proporsional gitu ya. Jadi setiap periodenya membuat laporan keuangan mesti dihitung kembali untuk pengklasifikasian ini. Ya, itu ya. Oke, di daftar saldo setelah penyesuaian sebagai dasar untuk membuat ini mungkin tidak secara spesifik dibuatkan pembagiannya ya. Utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang. Ya, semuanya ada dalam satu akun yang namanya utang bank. Ya, ini kemudian di-split, dipecah ketika tujuannya adalah untuk membuat laporan keuangan. Ya, oke, paham ya? Nah, berikutnya beban yang masih yang diterima di muka ini. Ini juga kategori kewajiban. Nah, yang ini masih harus dibayar juga kategori kewajiban. Ya, ini masih bisa diterima ya. Ya, bisa ditaruh setelah utang usaha atau mungkin di atasnya lagi. Ya, masih kategori liabilitas jangka pendek ini masih bisa diterima. Yang saya pertanyakan yang ini, dibayar di muka kok di bawah perlengkapan, harusnya di bawahnya piutang atau di atasnya piutang ya. Oke. Saya kira sudah betul sekali ini ya. Asalkan angka-angkanya disalin dari daftar saldo setelah penyesuaian, kemudian dari modal Mahesa ini ada di sini ya, dari laporan perubahan ekuitas, saya kira harusnya total aset dan total liabilitas ekuitas ini sama, betul ya? Oke, nah sekarang kita jurnal penutup. Ya, silahkan dibahas ini dari kelompok 3. Dari mana dapat jurnal ini dan angka-angkanya, silahkan. Baik, pada jurnal penutup ini yang pertama tanggal 31 Juli terdapat pendapatan dari mobil bulanan di debit 13.000. Lalu di hari yang sama karena ini penutup, pendapatan modal harian 28.400 di debit. Lalu ikhtisar laba rugi di kredit 41.400. Lalu menutup akun pendapatan. Selanjutnya 31. Ya, silakan. Oh, boleh. 31 Juli tisar laba rugi 43.250 di debit, lalu dilanjutkan dengan beban BBM 7.270 di kredit, beban sewa kantor 3.700 di kredit, beban rental mobil 11.000 di kredit, beban gaji 7.500 di kredit, beban listrik, air, dan telepon 1.210 di kredit, beban perlengkapan 2.430 di kredit, beban iklan 2.060 di kredit, beban perbaikan kendaraan 1.800 di kredit, beban bunga 1.600 di kredit, beban depresiasi mobil 4.000 di kredit, beban depresiasi peralatan kantor 250 di kredit, beban lain-lain 430 di kredit. Dan itu menutup akun beban-beban. Oke, stop sampai di sini dulu. Ya, sampai di sini dulu. Ya, jadi untuk menutup pendapatan dan beban-beban ini, kita punya akun spesial gitu ya, yang namanya ikhtisar laba rugi. Ya. Ikhtisar laba rugi ini dikredit karena kita menutup akun pendapatan yang tadinya bersaldo kredit ya. Jadi saldo pendapatan di kredit itu dinolkan sehingga pendapatan itu harus di debit. Ya, kemudian total ini masuk ke ikhtisar laba rugi ya. Kemudian beban-beban yang tadinya saldo debit, untuk tujuan menutupnya mengenolkan saldonya, kita kredit semuanya. Oke, masuk ke ikhtisar laba rugi yang di debit. Oke ya, sip. Nah, berikutnya mungkin selain adik Dewa siapa tadi? Dewa Alit siapa? Nah, bisa yang lainnya dari kelompok yang sama? Untuk yang menutup akun bebannya, Pak ya? Sekarang ya, yang berikutnya setelah beban. Ya. Modal ini ya, modal ya. Oh ya, modal. Untuk kemudian menutup ikhtisar laba rugi, maaf. Ya, silakan. Untuk menutup ikhtisar laba rugi itu kan didapat sebenarnya di jurnal penutupnya itu bahwa ikhtisar laba rugi yang pertama itu dikredit sebesar 41.400. Kemudian di menutup bebannya itu didapat ikhtisar laba rugi itu di debitnya 43.250, sehingga kan dia menghasilkan debit ikhtisar laba ruginya sebesar 1.850. Kemudian untuk menutup ikhtisar laba ruginya supaya dinolkan, jadi ikhtisar laba ruginya dikredit
$1.850 dan modal Mahesa itu di debit sebesar $1.850. Oke, sampai di sini dulu ya. Jadi ikhtisar laba rugi 41.400 di kredit ya, saldonya saldo kredit. Ini adalah akun untuk menutup pendapatan ya, ikhtisar laba ruginya di kredit. Kemudian untuk menutup beban-beban, ikhtisar laba ruginya di debit. Nah, tadi Adik sudah menyampaikan beban-beban totalnya lebih tinggi daripada pendapatan-pendapatan ini, betul ya? Sehingga saldonya saldo debit atau kredit jadinya ikhtisar laba ruginya? Saldo debit ya. Karena 43.250 yang di debit ini lebih besar daripada yang di kredit 41.400. Sehingga ikhtisar laba ruginya bersaldo debit. Ikhtisar laba rugi yang bersaldo debit bermakna bahwa perusahaan itu sedang mengakui rugi, betul ya, rugi bersih ya. Sekali lagi karena beban-bebannya yang saldonya debit lebih besar daripada pendapatan-pendapatannya yang di kredit. Paham ya? Itu indikasinya. Jadi ikhtisar laba rugi ini bersaldo debit. Kasusnya akan berbeda kalau perusahaan pendapatannya lebih besar daripada beban-bebannya, maka saldo ikhtisar laba rugi akan dikredit saldo akhirnya ya. Nah, khusus untuk kasus ini karena dia rugi, ikhtisar laba ruginya adalah bersaldo debit. Ikhtisar laba rugi ini adalah akun nominal, akun temporer, akun sementara. Karena dia tadi fungsinya adalah sebagai tempat sampah, menutup atau membuang gitu ya, bahasa sederhananya, pendapatan dan beban-beban yang harus nol, harus bersih dia, nol ya, di akhir periode. Nah, terkumpul di namanya ikhtisar laba rugi, ini juga harus dienyahkan ya, sebelum masuk ke periode berikutnya. Kemana dia harus dimasukkan? Ke modal ya. Karena pada dasarnya pendapatan akan menambah modal, beban-beban akan mengurangi modal. Dan tadi pendapatan dan beban itu sudah hilang ya, sudah nol, sudah masuk diserap di ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi ini yang bersaldo debit alias rugi ini harus masuk ke modal. Karena dia rugi maka modal akan berkurang. Betul ya logikanya ya. Ayat jurnal penutup yang ketiga ini, modal di debit ini mengindikasikan adanya pengurangan modal sejumlah rugi 1.850 ya. Dan ikhtisar laba rugi harus ditutup ya 1.850 dengan cara mengkreditnya. Paham ya? Oke, penjelasan dari Adik kelompok 3 sudah sangat bagus. Nah, berikutnya ada lagi apa ini? Prive. Prive ini juga harus dihilangkan, dienolkan ya. Silakan siapa yang mau membahas ini? Selanjutnya, untuk menutup akun prive, maka modal Mahesa itu di debit, sedangkan prive-nya itu di kredit dengan sejumlah 3.800. Jumlah 3.800 ini didapat dari prive di daftar saldo sesudah penyesuaian. Iya, bagus sekali ya. Jadi prive ini dari daftar saldo setelah penyesuaian ya, dia juga harus ditutup gitu ya. Dan prive atau penggunaan uang untuk kepentingan pribadi ini harus akan mengurangi modal dari pemilik gitu ya. Jadi modalnya berkurang di debit, prive-nya harus nol, ditutup 3.800. Ya, oke. Oke, udah selesai ya. Jadi itu jurnal penutup. Jadi setelah jurnal penutup, maka kalau dibuatkan daftar, kemudian diposting ya, pasti tentu saja diposting di buku besar, disesuaikan dengan kode-kode akunnya. Nah, kemudian setelah itu harusnya akun pendapatan, beban, prive itu semuanya nol, ya. Oke, ini masalah kehati-hatian ya. Kalau dilihat dari tulisannya kayak cepet-cepetan ini ya. Mudah-mudahan tidak salah memasukkan angka ya. Oke, justru biasanya pekerjaan menyalin seperti ini membosankan secara manual ya, dan itu sangat alami sekali ya. Semua orang pasti karena menganggap gampang ya, tinggal salin-salin. Tapi pekerjaan seperti ini justru banyak human error-nya ya. Salah karena kesalahan, karena kelelahan gitu ya, dan sebagainya. Oke, ya saya asumsikan hati-hati, kemudian ya benar ya dalam memasukkan debit kreditnya, kemudian menjumlahkan untuk saldo akhirnya. Ya seharusnya
daftar saldonya ini ya, daftar saldo penutupnya benar ya. Oke, jadi daftar saldo penutup istilahnya ya. Jadi setelah daftar saldo setelah menutup akun-akun temporer tadi, maka yang tersisa adalah hanya akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan ya. Akun-akun yang ada di laporan laba rugi itu hilang semuanya, enggak ada ya, nol semua. Ini yang tersisa ada di laporan posisi keuangan. Nah, ini yang sisi debitnya, ini sisi kreditnya ya. Saya kira sekilas saya lihat tidak ada masalah ya. Oke, daftar saldo penutup itu. Nah, sekarang ini pembalik ya. Nah, bisa dijelaskan yang ini? 3 orang satu-satu masing-masing. Jadi Mhm. seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi, jurnal yang Mhm. dibuat pada awal periode akuntansi sebagai akibat dari ada penyesuaian pada akhir periode, Mhm. supaya pencatatannya itu tetap konsisten. Ya. Mhm. Yang pertama itu pada tanggal 1 Agustus itu ada pendapatan rental mobil harian yang sebelumnya di kredit itu dibalik menjadi posisinya debit dan piutang Mhm. usaha menjadi di debit. Ini Oke, karena sebentar. Dia sambil ngomong ya, silakan. itu dibalik karena dia itu merupakan piutang usaha itu merupakan pendapatan yang belum dan masih Mhm. harus diterima oleh perusahaan. Harus terima. Yang ini ya, tanggal berapa itu? 1 Agustus ya. Oh, ya 1 Agustus jelas. Maksudnya di bulan Juli apa nih? Pendapatan rental harian 3.000, yang 3.000 ya. Ini ya. Ya. Yang ini ya dibalik ya. Oke. Jadi pendapatan yang masih harus diterima sebesar 3.000 gitu ya. Kemudian pendapatan rental diakui 3.000. Oke. Ya, silakan. Ya, betul ya. Oke. Silakan. Yang nomor 2. Yang nomor 2 ada utang gaji pada beban gaji. Utang gaji bersaldo debit 400 dan beban gaji bersaldo kredit 400. Nah, kita cek di historisnya kemarin yang 400 yang ini ya. Nah, beban gaji, utang gaji. Jadi perusahaan masih punya kewajiban untuk membayar gaji karyawan di awal periode mendatang ya, di bulan Agustusnya. Nah, kalau ini pengakuannya di akhir periode bulan Juli, maka ketika perusahaan memutuskan untuk membuat jurnal pembalik, maka utang gajinya di debit, beban gajinya di kredit. Nanti ketika tanggal berapa ini, saya lupa ya, ada yang masih ingat tanggal berapa dia bayar gaji dari kebijakan akuntansinya? Tanggal berapanya? Katakanlah, tanggal berapa ada yang ingat? Katakanlah 1 Agustus juga atau 4 Agustus atau tanggal berapa ya. Setelah membalik ini, maka ketika membayar, yang di debit jangan utang gaji ya, tapi beban gaji yang di debit pada kas. Ya, itu harus hati-hati. Karena kita sudah balik di sini. Kecuali perusahaan memutuskan kebijakan akuntansinya mengharuskan tidak usah membuat jurnal pembalik, gitu ya. Apapun itu, ya. Maka ketika membayar gaji diakui sebagai utang gaji pada kas, ya. Karena penyesuaiannya di sini beban gaji pada utang gaji. Beban gaji di akhir periode Juli sudah 0 karena penutup tadi. Saldo utang gajinya adalah 400. Nah, kita masih punya utang. Nah, membayarnya utang gaji pada kas ketika membayar, tanpa membuat jurnal pembalik. Tetapi kalau perusahaan memutuskan membuat jurnal pembalik, sekali lagi, jurnal penyesuaian ini di periode lalu, beban gaji pada utang gaji, mesti dibalik menjadi utang gaji pada beban gaji. Ya, sesaat sebelum dibayar. Entah misalkan tanggal 1 Agustus baru juga dibayar, maka sebelum dibayar kita buat utang gaji pada beban gaji 400 ya. Kemudian 1 Agustus juga bayar gajinya ya, dengan cara beban gaji di debit, kreditnya kas, gitu ya. Jadi mesti hati-hati. Oke, ya yang terakhir, silakan. Silakan. Ada yang mau menyampaikan? Kelompok 3, yang terakhir ini.
Baik Pak, untuk yang jurnal kembali yang nomor 3 itu dilihat dari jurnal penyesuaian yang terakhir itu yang ke-8, di mana di jurnal penyesuaian itu kan beban listrik air telepon pada beban yang masih dibayar yaitu nominal itu 240. Kemudian dibalik di jurnal kembali itu menjadi beban yang masih harus dibayar pada beban listrik air telepon. Oke. Jadi kalau saya tidak salah ingat, di tanggal 31 Juli ini baru menerima tagihan ya listrik air telepon, dibayarnya di awal periode, di awal Agustus itu ya, sebesar 240.000. Jadi diakui beban pada beban yang masih harus dibayar ya, atau utang beban listrik air telepon pada beban yang masih harus dibayar. Ini kemudian dibalik ya, beban yang masih harus dibayar yang bersifat utang tadi itu di debit, kreditnya adalah beban listrik air telepon ya. Nah, ketika membayar entah tanggal 1-nya juga atau tanggal berapanya di bulan Agustus, maka gimana? Maka gimana? Kalau dia membayar, maka beban listrik air telepon di debit, betul ya? Kemudian kas di kredit ya, karena kita membaliknya di sini. Tetapi kalau seandainya tidak ada jurnal pembalik di sini, maka jurnal penyesuaian yang seperti ini ya, kita ada mengakui utang di sini, beban yang masih harus dibayar ya, maka itu yang harus didebet di awal periode Agustus ya. Beban yang masih harus dibayar di debit, kas di kredit 240 rupiah ya. Oke, saya kira seperti itu ya, paham semuanya ya. Nah, sisanya ini ada jurnal-jurnal penyesuaian. Tidak semua jurnal penyesuaian ini, sekali lagi, kalau pada penyesuaian bisa dibalik ya. Yang ini tadi sudah betul, yang ini bisa dibalik ya. Pendapatan apa? Ini sudah bisa ini dibalik. Kemudian beban perlengkapan depresiasi tidak bisa dibalik ya. Tidak bisa dibuatkan jurnal pembaliknya. Ini 3.000 rental diterima di muka. Ini dibalik nggak ini? Enggak ya? Kenapa yang ini enggak dibalik? Bisa disampaikan? Karena dicatat harta itu pendekatan neraca. Iya, betul ya. Jadi ini mesti harus ditelusuri. Waktu pertama kali terjadinya transaksi, gimana pengakuannya itu ya. Kalau dia diakui sebagai rental kendaraan dibayar di muka, maka gimana? Tidak perlu dibuat jurnal pembalik. Tidak bisa dibuat jurnal pembalik. Tapi kalau di awal transaksi ini, ketika dibayar di muka, rental kendaraannya diakui sebagai beban, maka bisa dibuat jurnal pembalik, bisa juga tidak dibuat jurnal pembalik, gitu ya. Itu mesti hati-hati. Mesti telusuri lagi di transaksi awalnya, ya. Depresiasi juga tidak perlu dibuat jurnal pembalik dan tidak bisa. Depresiasi lagi tidak bisa. Nah, ini 4.000 ini mesti ditelusuri apakah pada waktu menerima di muka pendapatan rental diakui sebagai pendapatan ataukah pendapatan diterima di muka. Ya, dia hanya bisa transaksi ini bisa dibalik ya. Jurnal penyesuaian ini bisa dibalik kalau di awal dia diakuinya sebagai pendapatan. Ya, pendapatan rental mobil bulanan. Tapi adik di sini tidak melakukan jurnal pembalik ya, tidak membuat jurnal pembalik. Asumsi saya adik sudah mengecek dan ini diakuinya sebagai pendapatan rental diterima di muka ya. Oke, beban gaji yang masih terutang 400 dibalik, beban listrik air telepon 240 dibalik ya, karena merupakan beban yang masih harus dibayar. Oke, saya kira adik sudah sangat paham dari kelompok 3 dan saya mengasumsikan setelah kita membahas kuis ya, semoga semuanya sekarang paham ya apa filosofi dari jurnal pembalik itu, mengapa dilakukan, kemudian akun-akun apa saja yang bisa dibuat jurnal pembalik gitu ya. Semoga adik-adik paham ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri perkuliahan virtual ini? Bisa dipahami semuanya? Nanti kurang-kurangnya kalau belum paham itu bisa adik putar lagi YouTube-nya ya. Oke.
Gimana? Bisa kita akhiri? Bisa ya? Oke, nggak ada suara? Kalau nggak ada suara berarti semuanya senang kita akhiri ya. Oke, jadi bisa saya tutup ya. Jadi terima kasih banyak untuk kelompok 3. Pembahasannya sudah sangat bagus ya. Jadi apa yang adik sudah lakukan saya sangat apresiasi. Untuk kelompok lain juga sudah saya terima semuanya jawabannya, filenya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon ditunggu nanti feedback dari saya ya. Dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 3, pembahasan mengenai jurnal pembuatan laporan keuangan, kemudian menutup akun-akun nominal, kemudian membalik beberapa ayat jurnal, ya. Saya kira kita bisa akhiri pertemuan keempat ini hari ini, dan kita kembali bertemu di pertemuan berikutnya secara virtual, ya. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Bapak. Bye-bye. Saya akhiri ya. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Ayo, makasih.